Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail Wajud, saya dari kelompok 13 dengan NIM 020161015. Sini saya akan mempresentasikan tugas makalah kami dengan judul Intensifikasi Pelaksanaan Zakat. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam sidangnya pada tanggal 1 Rabiul Akhir 1402 Hijriah bertepatan dengan tanggal 26 Januari 1982 Masehi. Setelah membaca surat dari Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, Departemen Agama Republik Indonesia Jakarta menimbang memperhatikan bahwa 1. Al-Quran Surat An-Nur yang berbunyi bahwa dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan taatilah kepada Rasul supaya kamu diberi rahmat. Quran Surat An-Nur. 2. Syara al-Mazhaj Juz 5 halaman 291 yang bunyi, dirikanlah solat dan bayarkanlah zakat. Dari Abu Hurairah meriwayatkan, pada suatu hari ketika Rasulullah sedang duduk, datanglah seorang laki-laki yang bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah Islam itu?" Rasulullah menjawab, "Islam itu adalah engkau yang menyembah kepada Allah dan tidak menyekutukannya, mendirikan salat yang wajib, membayarkan zakat yang difardukan, dan berpuasa pada bulan Ramadan." Kemudian laki-laki itu membelakangi lalu pergi. Rasulullah SAW berkata, "Lihatlah laki-laki itu." Mereka para sahabat tidak melihat seorang pun. Lalu Rasulullah berkata, "Itu adalah Jibril yang datang mengajarkan manusia dengan agama mereka." Hurairah Al-Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, jenis harta yang wajib dikeluarkan untuk zakatnya terdiri atas 2. A. Buah-buahan dan biji-bijian yang dapat dijadikan makanan pokok serta dapat disimpan. Rasulullah SAW menyuruh mengirimkan anggur sebagaimana mengirimkan kurma, maka diambil zakat kurma itu berupa tamar. Hurairah Abu Daud berkata, "Lihatlah Naula Zulhal dari Abi Burdah dari Abi Musa dan Mus'azim bin Zabar. Sesungguhnya Rasulullah SAW mengutuskan keduanya ke Yaman untuk mengajarkan manusia masalah-masalah mereka. Nabi memerintahkan mereka agar jangan mengambil zakat kecuali dari 4 macam, yaitu gandum, zalai, tamar, dan zabib. Hurairah Al-Baihaqi berkata, meriwayatkan adalah orang terpercaya dan bersembung dikatakan juga demikian oleh Ibnu Hazar. Lihatlah tafsir Adnun Ul-Baina Juz 2 halaman 1991. Imam Malik dan Asy-Syafi'i mengajukan wujud bahwa di dalam perkataan kedua orang itu sesungguhnya tidak ada zakat selain kurma dan anggur dari pepohonan, dan tidak ada zakat dari kacang-kacang kecuali yang menjadi pokok makanan dan simpanan, dan tak ada zakat pada buah-buahan dan sayur-sayuran karena baik nas maupun ijma dalam menunjukkan wajibnya zakat pada gandum, zelai, kurma, dan zabib, dan setiap macam itu adalah pokok makanan yang dapat disimpan. Lalu mereka memasukkan setiap apa yang termasuk dalam arti karena
karena sifatnya sebagai bahan pokok makanan yang dapat disimpan. Tidak melihat di dalam pepohonan sebagai makanan pokok yang dapat disimpan kecuali korma dan zabib dan tidak memiliki lihat selain keduanya dari buah-buahan. Tafsir Adhul Bayan juz 2 halaman 201 bahwa adapun dalil zumroh di antaranya Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad yang menyatakan bahwa sesungguhnya buah-buahan dan sayur-sayuran itu tidak ada zakat padanya karena sayur-sayur itu banyak di Mekah, sedangkan buah-buahan banyak di tafsir tak pada khabar hadits dari Rasulullah SAW atau salah seorang dari sahabatnya bahwa beliau mengambil zakat daripadanya. Tafsir Adhul Al-Ubayn juz 2 halaman 202. Kemudian B. Binatang ternak atau gembala unta, kerbau, sapi, kambing, dan biri-biri. Dari Abu Hurairah bersabda, Rasulullah SAW tidak diwajibkan bagi kaum muslim zakat pada hamba sahaya dan keduanya. Hurairah Al-Zamaah. Yang keempat, kitab 1 At-Tabilin jilid 2 halaman 189. Sehingga bagi pimpinan negara boleh mengambil zakat bagian fakir atau miskin dan memberikannya kepada mereka. Masing-masing fakir miskin itu diberi dengan cara bila ia bisa berdagang, diberi modal dengan yang diperkirakan kekuatannya, mencukupi guna hidup bila ia bisa dapat bekerja diberi alat-alat pekerjaan, dan bagi yang tidak dapat bekerja atau berdagang diberi jumlah yang mencukupi seumur balik 63 tahun, diberi jumlah yang cukup. Untuk semua balik yang bukan maksudnya diberi zakat sebanyak untuk hidup sampai umur balik, tetapi diberi banyak sekitar zakat pemberian untuk itu diputar dan hasilnya mencukupinya. Oleh karena itu zakat pemberian itu diberikan tanah pertanian, perkebunan atau binatang ternak sekiranya dapat memelihara tanah atau ternak itu. Kemudian yang kelima, kitab fikih As-Sunnah jilid 1 halaman 407. Imam Nawawi berpendapat, jika seorang dapat bekerja yang sesuai dengan keadaannya, tetapi ia sedang sibuk memperoleh ilmu syarah dan sekiranya bekerja terputuslah usaha menghasilkan ilmu itu, maka halallah baginya zakat karena menghasilkan ilmu itu hukumnya fardu kifayah. Keperluan orang banyak dan harus ada orang yang menanganinya. Yang keenam, kitab fikih As-Sunnah jilid 1 halaman 394 bahwa pada masa sekarang ini yang paling penting dalam membagi zakat untuk atas nama sabilillah ialah menyediakan propagandis di Islam dapat mengirim mereka ke negara-negara non-Islam. Hal itu ditangani oleh organisasi-organisasi Islam yang teratur, tertib dan dengan menyediakan bekal sagu yang cukup, sebagaimana hal itu dilakukan oleh golongan non-Muslim dalam usaha menyiarkan agama mereka, yang termasuk dalam kategori sabilillah membiayai madrasah guna ilmu syariat dan lainnya yang memang diperlukan guna maslahat umat.
maslahat umat dalam keadaan sekarang ini, para guru madrasah boleh diberi zakat selama melaksanakan tugas keguruan yang telah ditentukan. Dengan demikian mereka tidak dapat bekerja yang lain. Yang ketujuh, benar dana zakat itu hak syariah. Akan tetapi bagian sabilillah dan al-qamariyah dan yang membolehkan disarungkan guna keperluan pembangunan dalam kitab fikih As-Sunnah jilid 1 halaman 394 yang dikemukakan dalam tafsir Al-Manar disebutkan boleh memberikan zakat dari bagian sabilillah ini untuk pengamanan perjalanan haji, menyempurnakan pengajian bagi jamaah haji, menyediakan makanan dan sarana-sarana kesehatan bagi jamaah haji, selagi untuk semua tidak ada persalinan lain. Dalam persoalan sabilillah ini tercukup segenap maslahat umat yang ada hubungannya dengan soal-soal agama dan negara. Yang paling utama dan pertama didahulukan ialah persiapan seperti pembelian senjata, persediaan makanan, angkatan bersenjata, alat-alat angkutan dan alat-alat perlengkapan tentara, termasuk ke dalam pengertian sabilillah adalah menyediakan rumah sakit angkatan perang, kebutuhan umum, membuka jalan-jalan yang kuat dan baik, memasang telepon guna angkatan perang, mendapatkan kepala-kepala yang dipersenjatai, benteng dan lubang-lubang persembunyian. Yang berikut pentingnya masalah zakat di Indonesia, terutama mengenai zakat jasa atau gaji pegawai dan sejenisnya. Majelis Ulama memutuskan dan menetapkan: 1. Menghasilkan dari jasa dapat dikenal zakat apabila sampai nishab dan haul. 2. Yang berhak menerima zakat hanya 8 asnaf yang tersebut dalam Al-Quran pada surat At-Taubah ayat 60. Apabila salah satu asnaf tidak ada, bagiannya diberikan kepada asnaf yang ada. 3. Untuk kepentingan dan kemaslahatan umat Islam, maka yang tidak dapat dipungut melalui saluran zakat dapat diminta atas nama infak atau sedekah. 4. Infak dan sedekah yang ditumpukannya oleh ulil amri untuk kepentingan tersebut di atas wajib diteliti menurut kemampuannya. Ditetapkan Jakarta 1 Rabiul Akhir 1402 Hijriah pada tanggal 2 Januari 1982 Masehi. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Kemudian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.